Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan Ibu Sophie. Kita belajar tanda baca. Tanda baca yang kita pelajari pada hari ini tanda titik. Ternyata tanda titik itu dipakai di akhir kalimat. Contoh, Denny suka makan kue lapis. Nah, kita berikan tanda titik. Nah, benar kan? Tanda titik dipakai di akhir kalimat. Nah, kedua, tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan. Pada akhir singkatan nama orang. Nah, nama orang. Contohnya, misalnya namanya ada sekitar 3 kata. Kita buat ya. Hidup bangun tarigan. Hidup bangun tarigan. Ibu buat. Hidup B titik tarigan. Nah, seperti ini. Contohnya lagi, Ibu buat misalnya Sophie Margareta Simbolon. Berarti boleh dibuat Sophie M titik Simbolon. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, sampai sini bisa kan? Nanti boleh dilanjutkan ya. Kalau misalnya namanya ditulis lengkap, tidak boleh diberi tanda titik. Misalnya Sophie Margareta Simbolon titik. Tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar. Nah, pada akhir singkatan gelar. Singkatan gelar. Jabatan. Pangkat. Dan sapaan. Ibu kasih contohnya ya. Nah, misalnya kita buat gelarnya sarjana ekonomi S titik E titik. Nah, seperti ini ya, yang menunjukkan sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Atau kita buat lagi S titik T titik. Ini menunjukkan sarjana teknik. Nah, sarjana teknik. Sampai sini bisa ya kalau masalah tentang gelar ya. Masih banyak lagi gelar-gelar. Kemudian kita menyingkat pada pangkat. Misalnya pangkatnya kolonel. Kita buat kol titik. Maksudnya di sini kolonel. Nah, kolonel. Ini pada pangkat ya. Atau jabatan. Nah, misalnya jabatannya sebagai direktur. Ditulis dir. Direktur.
Nah, dir. Atau sapaan. Bapak, Ibu. Kita buat Bu titik. Atau dik. Sapaannya kepada adik. Sampai sini bisa ya. Selanjutnya, tanda titik itu juga dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum. Singkatan atau ungkapan yang sudah umum. Sekali lagi ya, tanda titik itu dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum. Nah, contohnya DLN titik, kepanjangannya itu dan lain-lain. Inilah namanya singkatan kata yang sudah umum. Atau tanggal disingkat TGL. Tanda titik. Tanggal. Ada lagi dan sebagainya. DSB titik. Atau A titik N titik. Ini menunjukkan atas nama. Kalau singkatannya ada 2 huruf, singkatan katanya ada 2 huruf, itu wajib tanda titiknya di antara huruf dan di akhir huruf. Nah, tapi kalau singkatannya hanya terdiri dari 3 huruf, berarti titiknya hanya 1. Kecuali kalau singkatan katanya ada 2 huruf seperti atas nama, titiknya itu ada 2. Kita perhatikan ya, seperti contoh yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Ibu kasih ya contohnya. Misalnya menunjukkan pukul 8 lewat 10 menit 12 detik. Nah, kita lihat kan ada titiknya, berarti dia menunjukkan pukul 8 lewat 10 menit 12 detik.
atau contoh yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya 20 menit 30 detik. Misalnya 0.20.30 jam. Maksudnya di sini menunjukkan 20 menit 30 detik. Itulah menunjukkan jangka waktu. Sampai sini bisa? Kita lanjutkan lagi ya. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya. Contohnya, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. 51.156 orang. Nah, inilah yang memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya. Kemudian, Ibu berikan catatan ya. Note, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, Budi lahir pada tahun 1975. Nah, tahun ini tidak menunjukkan jumlah. Kemudian tanda titik juga tidak dipakai. Dalam singkatan nama resmi lembaga. Nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan. Contohnya, MPR. Tidak boleh kita berikan tanda titik di belakang R. Nah, begitu juga SMA, sekolah menengah atas. Tidak boleh.
Tidak boleh. PT. Tidak boleh diberikan tanda titik. SMA juga tidak boleh ada tanda titik. CP juga tidak boleh ada tanda titik. SIM, surat izin mengemudi, tidak boleh ada tanda titik. Sampai sini bisa ya? Tanda titik juga tidak dipakai. Tanda titik juga tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia. Lambang kimia, satuan ukuran, timbangan, dan mata uang. Hati-hati ya dalam penggunaan tanda titik. Contohnya 52 cm. 52 cm. Tidak boleh ya diberi tanda titik yang menunjukkan ukuran. Begitu juga 3 liter. Tidak boleh di belakang L dikasih tanda titik. Kemudian 100 rupiah. Tidak boleh Rp ada titiknya. Lanjut saja kepada nominalnya. 100 rupiah. Sampai sini bisa ya? Jika siswa ibu tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu Sophie. Kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.